Penyakit demam berdarah Dengue (DBD) atau Hemorrhagic Fever (DHF) ialah penyakit yang disebabkan virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Kementerian Kesehatan mencatat di tahun 2022, jumlah kumulatif kasus Dengue di Indonesia sampai dengan minggu ke-22 dilaporkan sebanyak 45.387 kasus. Sementara jumlah kematian akibat demam berdarah mencapai 432 kasus. Indonesia merupakan wilayah endemis DBD. Sebanyak 43,44% DBD diderita oleh anak-anak usia 5-14 tahun, sisanya balita, remaja, dan manula. Sedangkan wilayah kerja Puskesmas Kuretaji terjadi peningkatan kasus DBD dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, terjadi sebanyak 5 kasus demam berdarah, meningkat menjadi 48 kasus pada tahun 2022. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit DBD seperti himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk DBD dengan metode 3M+, penggerakan gotong royong untuk PSN DBD di masyarakat, melakukan kegiatan fogging untuk membunuh nyamuk dewasa, pembentukan kadar jumantik di masing-masing desa untuk memberantas perindukan nyamuk. Namun kegiatan tersebut masih belum cukup, mengingat kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Kuretaji kebanyakan diderita oleh kelompok umur 5-14 tahun, sisanya adalah balita dan remaja. Maka upaya pencegahan di sekolah pun merupakan faktor yang harus diwaspadai terhadap penularan kasus DBD. Oleh sebab itu, Puskesmas Kuretaji membentuk juru pemantau jentik di sekolah dengan nama Sebatik Pekansaran, sekolah bebas jentik dengan pemberantasan sarang nyamuk. Perlu penguatan oleh petugas kesehatan untuk mencegah DBD. Untuk itu kami melakukan inovasi Puskesmas Kuretaji dengan melibatkan sekolah bebas jentik dengan pemberantasan sarang nyamuk yang disingkat dengan Sebatik Pekansaran. Kegiatan Sebatik Pekansaran ini telah memiliki dampak yang cukup baik dalam memutus mata rantai penularan penyakit DBD. Kejadian penyakit DBD di wilayah kerja Puskesmas Kuretaji mengalami penurunan kasus, yaitu sebanyak 48 kasus pada tahun 2022, menurun menjadi 16 kasus di tahun 2023. Sebatik Pekansaran, sekolah bebas jentik dengan pemberantasan sarang nyamuk, merupakan inovasi yang dipilih oleh Puskesmas Kuretaji dalam upaya memutus mata rantai penularan penyakit DBD di sekolah, sehingga nantinya bisa menjadi pemikiran bersama yang digunakan untuk memberikan edukasi pada masyarakat untuk bersikap cerdas dalam menghadapi dan menangani demam berdarah di lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Sebatik Pekansaran ini telah dibentuk di 12 sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kuretaji. Pembentukan Sebatik Pekansaran ini juga telah melalui tahapan-tahapan seperti kegiatan sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru, pemilihan siswa untuk juru pemantau jentik, sosialisasi kepada siswa yang dipilih sebagai kader jumantik, serta dilakukan monitoring dan evaluasi siswa melalui buku saku jumantik yang dievaluasi setiap minggunya. Mari berantas DBD dengan Sebatik Pekansaran. Yes! Kegiatan Sebatik Pekansaran ini merupakan kegiatan yang sangat berperan dalam memutus mata rantai penularan penyakit DBD. Siswa yang dipilih sebagai juru pemantau jentik akan melakukan tugasnya, yaitu mencari, menemukan, melaporkan, bahkan memberantas tempat tertentu di lingkungannya yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk. Tidak hanya di sekolah, kader jumantik ini juga berperan sebagai juru pemantau jentik di lingkungan rumahnya untuk memantau lokasi yang berpotensi menjadi perindukan nyamuk. Kegiatan Sebatik Pekansaran ini telah memiliki dampak yang cukup baik dalam memutus mata rantai penularan penyakit DBD. Kejadian penyakit DBD di wilayah kerja Puskesmas Kuretaji mengalami penurunan kasus, yaitu sebanyak 48 kasus pada tahun 2022, menurun menjadi 16 kasus di tahun 2023. Pembentukan juru pemantau jentik telah berhasil merubah pola pikir warga sekolah yang awalnya tidak terlibat dalam upaya PSN DBD menjadi lebih tanggap dan peduli terhadap upaya memutus mata rantai penularan penyakit DBD.